Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Renito Zaki dengan NPM 221 2011 418 dengan dosen Ibu Hajah Wati Rahmiria. Kali ini saya akan menjawab mengenai pertanyaan atau ujian akhir semester Hukum Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan status hukum menikah disertai dengan contoh-contoh kondisi dari individu yang bersangkutan. Status hukum menikah berdasarkan Quran Surat 4 ayat 21 yang berbunyi perkawinan ialah suatu perjanjian yang kuat atau mitsakon golidon. Kenapa perkawinan itu disebut sebagai perjanjian yang kuat? Karena cara mengikat perkawinan itu sendiri tuh sudah ada prosedurnya seperti ijab kabul atau akad nikah yang disebut juga dalam bahasa lain itu perjanjian yang suci. Dan juga cara memutus perkawinan itu sudah ada prosedur-prosedurnya sendiri seperti contohnya talak, fasyakh, dan syikok gitu. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan cara-cara memperoleh hak milik dalam hukum Islam. Cara-cara memperoleh hak milik dalam hukum Islam itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat sendiri artinya adalah memiliki sesuatu yang memang boleh dimiliki, seperti contohnya menembak burung di udara atau menangkap ikan di lautan. Yang kedua itu ada al-uqd atau akad. Akad sendiri artinya adalah perbuatan hukum yang mengikatkan dua belah pihak ini yang menimbulkan hak dan kewajiban. Salah satu contoh perbuatan hukum atau akad sendiri ialah perbuatan dari salah satu pihak atau perbuatan satu pihak, contohnya seperti pemberian wasiat atau pemberian hadiah. Dan juga yang kedua itu perbuatan kedua belah pihak, contohnya seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Akad juga dapat terjadi karena hal lainnya seperti contohnya akad jabariyah, yaitu akad yang terjadi karena keputusan pengadilan. Yang kedua itu ada akad istimlak yang berarti suatu perjanjian itu karena kepentingan umum, seperti contohnya membuat jalan tol untuk kepentingan umum. Yang ketiga itu karena khalafiyah. Cara memperoleh karena khalafiyah itu berarti dia itu memperoleh karena hak milik dalam suatu tempat tersebut itu sudah hilang sejak lama gitu loh. Seperti contohnya seorang telah menempati, dia telah pergi, maka seorang itu dapat memperoleh atau dapat menempati tempat tersebut gitu loh. Dan yang keempat sendiri adalah atawaludu minal mamluk, yang artinya suatu yang timbul dari hak milik seseorang itu dapat dimiliki secara natural gitu loh. Seperti contohnya seseorang itu memiliki pohon mangga, maka hasil buah dari pohon mangga tersebut dapat dimiliki secara natural oleh pemilik tersebut. Nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan aktivitas ekonomi dalam Islam. Tujuan dan aktivitas ekonomi dalam Islam itu menurut Handbook of Islamic Banking ialah menyediakan fasilitas keuangan kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah ekonomi dalam Islam. Selanjutnya saya akan menjawab mengenai nomor 4, yaitu jelaskan yang Anda ketahui tentang hukum perikatan Islam. Hukum perikatan Islam sendiri, berdasarkan definisinya, ialah seperangkat peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum yang tercipta dari kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asas-asas perikatan Islam. Yang pertama itu ada asas kebebasan, yang berarti kedua belah pihak itu memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian atau menentukan objek perjanjian, menentukan objek perikatan agar tidak terjadi penipuan atau tidak terjadi keancaman atau tidak terjadi pemaksaan dalam perikatan tersebut. Yang kedua itu ada persamaan dan kesetaraan, yaitu kedua belah pihak itu mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama gitu loh. Dan yang ketiga itu adalah prinsip keadilan, yang artinya semua pihak itu tidak boleh berbuat curang dan juga kedua belah pihak itu harus memenuhi hak dan kewajiban dari masing-masing gitu loh. Dan yang keempat itu ada kerelaan. Kerelaan ini berarti tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan, hampir mirip dengan kebebasan gitu loh. Kalau terdapat unsur paksaan, maka perikatan tersebut tidak sah. Dan yang kelima ini ada prinsip, ada asas-asas, dan yang kelima ada asas hukum tertulis. Asas tertulis ini dibuat agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Jikalau terjadi sengketa, maka tinggal melihat ke kontrak yang tertulis gitu. Dan yang keenam itu ada asas kejujuran. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nomor 5, yaitu jelaskan yang Anda ketahui terkait dengan hukum perceraian menurut Islam. Sebenarnya, dalam Al-Quran itu tidak ada ayat-ayat yang mengatur mengenai perceraian menurut Islam.
Jadi prinsipnya adalah mubah atau boleh jikalau tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Tetapi mubah ini dapat berubah menjadi sunnah apabila keadaan rumah tangga tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi, atau jikalau dilanjutkan akan menimbulkan mudorot. Nah, mubah itu juga dapat berubah menjadi wajib apabila sudah ada keputusan pengadilan mengenai rumah tangga tersebut sudah tidak dapat dilanjutkan lagi. Nah, tetapi mubah ini juga dapat berubah menjadi haram apabila perceraian itu dilakukan karena tanpa alasan spesifik. Baik, dan juga selanjutnya juga perkawinan itu mempunyai bentuk-bentuk khusus, seperti contohnya perkawinan itu harus dilakukan secara sukarela. Yang kedua itu persetujuan perkawinan itu mengatur mengenai hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Nah, hasil dari persetujuan perkawinan atau hasil dari perkawinan ini sendiri menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, yaitu hak dan kewajiban. Kewajiban dari suami sendiri terbagi menjadi 3. Ada kewajiban material, kewajiban imaterial, dan kewajiban untuk melindungi istri. Kewajiban material sendiri seperti pemberian nafkah, dan kewajiban imaterial itu sendiri seperti menjadi teladan kepada istrinya atau kepada anak-anaknya di dalam rumah tangga tersebut. Dan juga yang ketiga itu melindungi istrinya. Dan kewajiban istri itu terbagi menjadi 2, yaitu mengikuti tempat tinggal suami atau mengikuti suami di mana dia berada, dan yang kedua itu memegang teguh rahasia suami dan memegang teguh rahasia keluarga atau aib keluarga.